Ya Pak, jadi kurang lebih kalau di tempat kita sekarang ini sudah ada kurang lebih 7.000 sampai 8.000 kakak, Pak. Jadi kita juga Pak Mall kita memang lagi ongoing, mudah-mudahan akhir tahun ini awal tahun depan sudah bisa operate. Kemudian juga pasar kebetulan memang di dekat tempat kami ini juga ada pasar, tapi kita juga mungkin sedang merencanakan untuk membuat pasar juga. Kemudian kita juga beberapa fasilitas yang sudah kita siapkan itu memang kita punya sport club, Pak, kemudian kita juga punya danau yang kita buka untuk umum. Jadi memang ini salah satu tempat favorit juga di Kota Semarang, dan terutama pada saat weekend ini selalu penuh. Kemudian memang yang kita lengkapi juga beberapa fasilitas seperti rumah sakit, itu juga lagi mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun depan sudah mulai pembangunan juga. Di samping itu kan kita juga punya kawasan industri, cuman kecil, Pak. Memang kawasan industri ini kita bikin dulu ini sebagai pull faktor, Pak. Pull faktor karena kita berpikir ada karyawan, ada manajer, ada ini, jadi beberapa level ini pasti membutuhkan perumahan, rumah tinggal, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi satu daya dorong pertumbuhan di kawasan kita. Memang kita batasi hanya 10% dari total area kita, Pak. Jadi kurang lebih sekitar 100 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan kanal Inspirasi untuk Bangsa dan kanal Bangsa TV. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengenang usaha 72 tahun membangun perumahan rakyat yang nanti ulang tahunnya pada bulan Agustus tanggal 25. Nah, salah satu yang akan kami wawancarai ini adalah salah seorang direktur dari BSB City di Semarang. Selain akan kami tayangkan di kanal YouTube, wawancara ini juga kita persiapkan untuk bisa dibukukan. Mudah-mudahan bisa terbit persis pada 25 Agustus yang akan datang. Saya sudah bersama dengan Bapak M. Arya Bekti, salah seorang direktur BSB City Bukit Semarang Baru di Semarang. Apa kabar? Ini panggilnya biasanya Pak Rio. Ya. Pak Rio. Baik Pak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Rio, mungkin bisa diceritakan awal mula Bapak terjun di bisnis properti dan pada saat ini ikut memimpin sebuah kawasan yang besar dan strategis dan mungkin ini juga baru bagi Kota Semarang, yaitu Bukit Semarang Baru BSB. Silakan Pak Rio. Ya, mungkin saya di sini mewakili BOD BSB City ya Pak. Ya. Ya, memang saya memang dari awal dari tahun 92 saya bekerja di developer, salah satu developer di Tangerang Pak. Ya. Kemudian kita mulai mengembangkan BSB City ini kira-kira tahun 2000 Pak. Ya. Ya, sampai sekarang ya itu kurang lebih yang kalau dari pengembangan dari BSB City sendiri ini Pak. Itu. Ya, sampai sekarang Pak. Nah, sebagai saya pikir ini kawasan yang pengalaman baru di Kota Semarang yang menawarkan konsep kota mandiri. Nah, menurut Pak Rio,
bagaimana keadaannya sampai saat ini dan kira-kira prospeknya ke depan seperti apa? Ya, kita percaya Pak bahwa konsep kota mandiri ini memang punya potensi ke depan yang lebih baik. Terlebih karena BSPCD merupakan area development yang terbesar di Jawa Tengah, Pak, dengan luas area kurang lebih sekitar 1.000 hektar. Ini dengan adanya kota mandiri, konsep kota mandiri ini yang kita berharap bahwa memang orang di sini tinggal, bekerja, berrekreasi dan sebagainya di satu tempat yang nyaman. Dan infrastruktur kita juga sudah kita buat hijau, dan master plan kita sudah ditata dengan sedemikian rupa untuk mengantisipasi kebutuhan ke depan juga, Pak. Tapi juga kita dinamis mengikuti tren-tren yang ada, gitu. Sampai sekarang kan juga kita sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas yang kita kembangkan juga, ruang terbuka hijau seperti sport club, terus ada area tempat F&B, komersial, mall, ongoing progress, sekolah, kampus, dan lain-lain, Pak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari penghuni yang tinggal di tempat kita, Pak. Sebagai kawasan yang baru, Pak ya, tadi 1.000 hektar. Ya, Pak. Apakah memang hanya difokuskan pada perumahan-perumahan yang taruhlah dalam ukuran yang besar gitu ya, yang untuk kelas-kelas yang menengah ke atas gitulah kira-kira. Seperti apa, Pak? Kita sebenarnya kalau dari perumahan mungkin kita juga salah satu yang awal yang menerapkan konsep 136 dari pemerintah, Pak. Kita juga mengembangkan rumah sederhana, kita mengembangkan juga rumah menengah, sampai ke rumah mewah, Pak. Jadi kita juga melihat perkembangan dari pasar, karena kita mengembangkan dengan luasan yang 1.000 hektar dengan konsep kota, memang kita yang pertama yang kita butuhkan adalah komunitas, Pak, atau penghuni, Pak. Kalau dengan tanpa adanya penghuni, juga kita sulit untuk mengembangkan kawasan-kawasan lainnya, Pak. Jadi seperti Pak Bambang tahu bahwa kita ini kan ada 5 area pengembangan di tempat kita sebenarnya, atau kawasan ya Pak, seperti kawasan perumahan itu memang yang utamanya. Kemudian kita juga punya komersial, mixed use, industri, kawasan rekreasi dan olahraga, kemudian kita juga ada fasilitas kota. Jadi kita punya 5 pilar, Pak, yang utama di tempat kita. Fasilitas kota itu mungkin seperti sekolah, universitas, gereja, vihara, dan lain-lain, Pak. Danau, sport club, dan sebagainya. Jadi memang di samping kita mengembangkan kawasan perumahan ini, kita juga mengembangkan beberapa fasilitas-fasilitas untuk melengkapinya, Pak. Nah, kalau tidak salah kawasan itu dulu kan Pak, dari kebun karet ya, kalau tidak salah itu. Betul, Pak, betul. Nah, itu bagaimana Pak proses pengadaan tanahnya, atau ke depan masih mungkin misalnya dikembangkan lagi? Kita kebetulan dulu perkebunan karet ini milik perusahaan Inggris, Pak. Oh. Jadi take over dari perusahaan Inggris dengan luasan 1.000 hektar. Untuk sementara kita nggak ekspansi dulu, karena memang terus terang untuk pasar Semarang dan Jawa Tengah, 1.000 hektar cukup lumayan besar, Pak. Jadi seandainya misalnya dibutuhkan, masih ada lagi nggak Pak di lingkungan itu? Ya kita ada mungkin pembebasan sedikit-sedikit, tapi maksudnya kalau untuk kebun karetnya memang udah sebagian besar sudah dimiliki oleh kita, Pak. Gitu. Kalau tapi pembebasan sekitarnya tanah-tanah penduduk masih ada, dan memang kita nggak terlalu banyak juga, Pak,
untuk melakukan pembebasan di sana. Kalau tidak salah kan sekarang sudah ada kampus gitu ya. Saya dengar Unika membangun kampus juga di situ. Jadi artinya masyarakat sudah mulai untuk menuju ke BSB ini. Kalau sekarang seperti apa Pak yang keadaannya itu, yang misalnya perumahannya sudah berkembang seperti apa, kemudian tadi fasilitas-fasilitas mungkin kan selain tadi mall dikatakan kan mungkin mereka juga butuh pasar dan sebagainya. Ya Pak, jadi kurang lebih kalau di tempat kita sekarang ini sudah ada kurang lebih 7.000 sampai 8.000 KK Pak. Jadi kita juga Pak Mall kita memang lagi ongoing, mudah-mudahan akhir tahun ini awal tahun depan sudah bisa operate. Kemudian juga pasar kebetulan memang di dekat tempat kami ini juga ada pasar, tapi kita juga mungkin sedang merencanakan untuk membuat pasar juga. Kemudian kita juga beberapa fasilitas yang sudah kita siapkan itu memang kita punya sport club Pak, kemudian kita juga punya danau yang kita buka untuk umum. Jadi memang ini salah satu tempat favorit juga di Kota Semarang, dan terutama pada saat weekend ini selalu penuh. Kemudian memang yang kita lengkapi juga beberapa fasilitas seperti rumah sakit, itu juga lagi mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun depan sudah mulai pembangunan juga. Di samping itu kan kita juga punya kawasan industri, cuman kecil Pak. Memang kawasan industri ini kita bikin dulu ini sebagai pull faktor, Pak. Pull faktor karena kita berpikir ada karyawan, ada manajer, ada ini, jadi beberapa level ini pasti membutuhkan perumahan, rumah tinggal, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi satu daya dorong pertumbuhan di kawasan kita. Memang kita batasi hanya 10% dari total area kita, Pak. Jadi kurang lebih sekitar 100 hektar. Untuk sementara kan BSB ini masih terkoneksi dengan Kota Semarang, artinya kegiatan-kegiatan mungkin masih banyak yang berkaitan dengan kegiatan di Kota Semarang. Nah, selama ini apa Pak yang dilakukan pemerintah Kota Semarang di dalam memfasilitasi BSB ini? Ya, kalau kita lihat memang jalan akses dari kita kebetulan memang ada akses dari Jalan Pantura ke Jakarta ya Pak. Kemudian dari jalan situ dari pemerintah juga sudah mendukung kita dengan melakukan pelebaran jalan dan sebagainya. Ada jalan-jalan mungkin jalan akses alternatif juga mereka juga sudah mulai bertahap melakukan pelebaran-pelebaran disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada yang berkembang gitu Pak. Karena terus terang di sekitar kita pun juga banyak pengembang-pengembang yang juga membuat development yang yang cukup lumayan ini Pak ya, banyak di tempat kita. Jadi di kawasan kita ini memang di daerah Semarang Barat ini memang sekarang ini lagi cukup lumayan berkembang Pak. Saya mewawancarai Ketua RAI, Pak Toto Lusida. Toto Lusida ya. Beliau mengatakan sebenarnya bagi pengembang itu malah senang kalau di kawasannya itu banyak sekali pengembang ada di situ karena akan lebih murah untuk membangun infrastrukturnya katanya. Apakah seperti itu, Pak? Betul, Pak? Ya, tentunya dengan banyaknya teman-teman developer yang mengembangkan di satu kawasan, paling tidak memang pemerintah akan lebih melihatnya lebih luas gitu Pak ya, tidak hanya kepentingan salah satu developer saja. Jadi kita bersama-sama dengan RAI juga masih bisa mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh anggota RAI juga gitu Pak.
Jadi suaranya itu lebih terdengar gitu Pak di pemerintah gitu. Iya, Pak Yul, kelihatannya pemerintah Kota Semarang juga membuat apa ya, pusat-pusat kegiatan umum di sekitar BSB. Kalau nggak salah ada apa sirkuit yang apa cukup apa ya, mungkin tingkatnya nasional atau bahkan internasional. Ya, memang Pak, mereka sekarang ada buat sirkuit Minjen Pak. Ya. Namanya itu memang sirkuit untuk roda 2, yaitu kemarin juga dipakai beberapa fasilitas acara oleh pemerintah kota Pak. Jadi dengan memang pemerintah kota Semarang kelihatannya juga memang melebarkan pengembangan tidak hanya di pusat kota Pak, jadi ke arah barat, ke arah timur, ke arah selatan. Jadi memang penyebaran aktivitas itu di beberapa daerah. Di tempat kebetulan di Semarang Barat ini juga kita melihat juga pengembangan dari pemerintah kota cukup lumayan baik Pak ya. Jadi kita lihat ada sirkuit Mijen dan sebagainya yang cukup apa ya mendukung perkembangan di kawasan Semarang Barat ini sendiri. Gitu. Tadi dikatakan bahwa apa dengan kawasan yang 1.000 hektar ini mungkin terbesar ya di Kota Semarang atau bahkan mungkin di Jawa Tengah, dan itu sebuah tantangan pemasaran yang luar biasa. Kalau menurut Pak Rio bisa selesai dalam berapa tahun, Pak? Kalau untuk yang berdasarkan pengalaman saya Pak ya, kita melihat di beberapa developer besar di Jakarta dan Surabaya dan sebagainya di seluruh Indonesia mungkin. Kalau untuk perumahan itu lebih bisa dipastikan Pak. Ya. Mungkin kita bicara mungkin 15-20 tahun lagi mungkin akan selesai Pak. Ya. Cuman kalau kita bicara daerah komersial ini memang biasanya mengikuti perkembangan waktu juga Pak. Ya. Jadi kadang-kadang memang sedikit lebih lama ininya Pak. Ya. Perkembangannya. Tapi kalau melihat apa ya lingkungan secara umum dan perkembangan kota Semarang gitu ya, itu kan nanti akan apa menyatu gitu ya, misalnya dengan Kendal, dengan Ungaran dan sebagainya. Kira-kira perhitungannya seperti apa Pak prospeknya? Kalau kita melihat sekarang prospeknya Semarang sendiri sebagai pintu masuk gerbang masuknya Jawa Tengah ya Pak. Di mana di sini ada bandaranya di Semarang dan sebagainya. Terus kita melihat perkembangan di Jawa Tengah sendiri, terutama di daerah barat kota Semarang, dengan adanya kita ambil contoh mungkin kawasan industri Kendal, kawasan industri Batang dan sebagainya. Kita optimis Pak. Kita optimis karena Semarang merupakan kota besar terdekat dari kawasan-kawasan tersebut. Sehingga mau nggak mau kalau kita lihat sekarang sendiri pun juga kota Semarang sudah banyak berbenah dan terlihat memang beda Pak dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kita juga optimis bahwa kota Semarang ini akan semakin maju dan kita tetap optimis Pak dari BSB sendiri. Itu yang apa pandemi sekitar 2 tahun ini apa Pak dampaknya Pak cukup besar untuk pemasaran perumahan Pak. Iya betul Pak, memang cukup lumayan besar Pak. Cuman memang pada saat pandemi 2020-2021 kemarin ya kita masih bisa inilah Pak, masih bisa jualan, kita masih bisa ini, dan masih ada beberapa investor juga yang mau dan percaya memang sama kita Pak. Jadi memang kita dalam kondisi kemarin pun juga kita tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu Pak. Kalau ya saat ini seperti apa Pak? Sudah trennya sudah mulai balik lagi atau seperti apa?
kalau kita melihat dari 2020 yang paling rendah ya Pak ya, 2020, 2021 udah mulai naik. Ya harapan kita sih 2022 ini sudah lebih baik lagi Pak. Kita melihat di kuartal pertama ini sih memang sudah lebih baik daripada 2021 kemarin Pak, kuartal yang sama 2021. Jadi harapannya di 2022 ini akan lebih baik, dan mungkin kan kalau kita lihat sekarang sudah ada vaksin booster, kemudian juga PPKM sudah mulai banyak yang longgar Pak dari pemerintah, sehingga mungkin orang yang berminat untuk membeli properti sudah berani untuk mengunjungi lokasi dan sebagainya Pak. Ya, Pak, ada yang mengatakan bahwa bisnis properti ini adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau propertinya bergerak, itu banyak sektor perekonomiannya yang cukup ikut bergerak juga. Nah, pertanyaan saya begini, kan kalau ekonominya memburuk, ya mesti ada pandemi, propertinya juga terkena dampak. Nah, sebenarnya apakah ekonomi yang baik itu menumbuhkan properti, atau properti yang bergerak itu menumbuhkan ekonomi? Itu yang mana sebenarnya? Kalau menurut saya sih saling terkait ya Pak. Oh, gitu ya. Saling terkait ya Pak, karena memang kalau properti itu kan banyak sektor yang bergerak Pak. Ya. Gitu. Jadi memang kalau ekonomi membaik ini kan tentunya orang udah berani spending Pak, udah berani mengeluarkan uang, udah berani mau membeli rumah, melakukan investasi dan sebagainya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan besar gitu Pak. Jadi memang kalau menurut saya sih memang saling keterkaitan ya Pak, di mana kalau memang orang sudah berani spending, mereka sudah berani invest di properti, tentu propertinya akan bergerak, sektor-sektor lain juga yang pendukung properti pasti akan bergerak juga Pak. Pak, kalau seperti BSB itu Pak ya, walaupun kota mandiri, tapi kan sekaligus juga alternatif gitu ya, alternatif hunian yang mungkin dianggap lebih nyaman ya dari segi lingkungan dan sebagainya. Jadi berarti bukan hanya orang yang ingin hidup di situ ya nggak pergi-pergi, bahkan mungkin bisa menjadi pilihan bagi orang tadi yang dikatakan mungkin kegiatannya di Kendal atau mungkin di industri di Batang, apalagi yang di Semarang, tapi pilih tinggal di BSB. Nah, sekarang praktek yang sudah ada di situ itu seperti apa, Pak? Latar belakangnya? Memang banyak Pak, memang jadi kita melihat memang banyak sebagian besar nih orang sudah mulai kerja. Jadi kita di tempat kita ini kasarnya 80%, 90% ini orang tinggal Pak. Bukan investor, Pak. Ya. Jadi memang kalau kita melihat banyak beberapa orang yang beli tempat kita ini memang beberapa orang yang mungkin dia baru dipindah ke Semarang, bekerja di Semarang, kemudian perusahaannya baru buka di Semarang. Jadi memang banyaknya kawasan-kawasan industri dan kawasan perkembangan kota Semarang sendiri, wisatanya dan sebagainya, itu kita juga ada dampaknya ke kita Pak dari dalam penjualan baik orang yang tinggal dan sebagainya gitu Pak. Ya, dan termasuk kan untuk apa yang di dalam kota mungkin atau yang dekat dengan kota itu kan lahannya juga sudah semakin sempit Pak. Jadi akhirnya pilihannya kan termasuk yang apalagi kalau ketemu dengan kawasan yang punya nilai lebih itu tadi Pak ya. Ya. Pertanyaan saya untuk fasilitas-fasilitas apa Pak seperti listrik, air dan sebagainya itu cukup memadai Pak ya di BSB? Cukup Pak. Jadi kebetulan memang kalau listrik kita selama ini dengan PLN juga tidak ada masalah Pak ya. Kebetulan memang mereka juga sudah punya gardu induk di tempat kita. Jadi untuk suplai listrik baik ke kawasan industri, ke kawasan komersial dan lain-lain tidak ada masalah. Dan memang kalau tadi pertanyaan Bapak sebelumnya, mungkin saya bisa katakan mungkin pembeli kita itu sebagai 70% itu sebenarnya orang Semarang sendiri, Pak. Ya. Yang 30% itu memang orang luar daerah, bisa dikatakan mungkin separuhnya itu memang orang-orang yang berada di sekitar Semarang, Pak.
Jadi mungkin Kudus, Pati, Ungaran, Kendal, dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu pembeli kita juga, Pak. Ya, mungkin sebagai gambaran Pak, kalau saya sih tahunya jalan ke situ tidak macet ya, setahu saya. Nah itu kira-kira berapa menit atau berapa jam kalau dari kota Semarang untuk mencapai BSB Pak? Ya mungkin sekitar 15-20 menit ya Pak, kurang lebih. Ya, jadi memang cukup cepat ya. Iya Pak, dan siap cukup lancar lah lalu lintasnya Pak. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak ada apa ya saran atau harapan ya baik kepada pemerintah, kemudian masyarakat, kalangan REI, para pengusaha properti yang lain gitu ya. Jadi tadi bahwa supaya bisa mengembangkan tadi bisnis properti ternyata akan menjadi penarik untuk kegiatan perekonomian yang lain. Apa yang Bapak sarankan dan Bapak harapkan? Ya kalau pemerintah sih memang kita memang perlu dukungan pemerintah Pak ya dalam segala kegiatan yang kita lakukan di dalam pengembangan sebuah kawasan ini. Ya mungkin yang terakhir-terakhir ini kan banyak yang memang yang kita jadi sering jadi ini adalah mengenai aturan atau perundangan yang timbul ya Pak, yang baru keluar gitu ya, yang sering mungkin jadi menimbulkan polemik di beberapa teman-teman pengembang yang lain juga gitu ya. Ya mungkin kalau untuk real mungkin lebih bisa berharap lebih lebih berperan aktif di dalam berkomunikasi dengan pemerintah supaya bisa sinergi antara pemerintah dengan swasta gitu Pak. Ya, saya ada tambahan pertanyaan sedikit Pak. Boleh silakan Pak. Ya, yang pertama tadi Bapak sebutkan ada aturan atau perundangan yang masih menjadi kendala. Itu bisa disebutkan misalnya apa Pak? Ya mungkin kan banyak Pak ya, mungkin saya di dalam beberapa sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak turunan-turunan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya mulai dari kita bicara mungkin dari PBG sebagai pengganti IMB dan sebagainya macam. Dan ini kalau saya lihat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini yang mungkin perlu juga kesiapannya kelihatannya tidak semua daerah sama gitu Pak. Ini yang sering yang pernah terjadi ya, memang perlahan-lahan memang ini bisa ada solusinya gitu ya Pak, ada solusinya bisa diinikan dengan baik gitu ya. Memang pada saat pertama-tama dikeluarkan ini sering membuat sedikit bukan antara aplikasi implementasi di lapangannya ini tidak bisa semulus dengan aturan yang diinikan Pak. Jadi sekarang yang terakhir kan yang lagi menimbulkan sedikit ini mengenai adanya aturan mengenai LSD Pak, lahan sawah dilestarikan ini Pak. Ini kan timbul lagi ada satu ini baru lagi gitu Pak. Jadi mungkin ini yang saya nggak tahu mungkin harus dari mana ini mungkin yang, dan ini memang juga mungkin tidak berdampak langsung ke kami, cuman memang kan cuman memang beberapa aturan-aturan ini yang menimbulkan beberapa ini aja Pak. Baik, mudah-mudahan ini nanti didengar Pak, yang instansi yang bersangkutan. Tapi satu lagi pertanyaan saya, kalau nggak salah saya membaca bahwa BSB ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Sulawesi Utara kalau tidak salah. Itu seperti apa itu Pak?
Eh, kebetulan memang salah satu pemilik kami yang di Jakarta itu memang asli dari Sulawesi Utara, Pak. Gitu. Jadi memang mereka juga punya lahan di sana, cuman memang kami masih mempelajari, Pak. Masih mempelajari kemungkinannya untuk mengembangkan di sana, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Rio atau Pak M. Arya Bekti, salah seorang direktur BSB City Bukit Semarang Baru yang sudah berbagi. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk kita semua, baik yang ingin memanfaatkan atau tinggal di BSB City, atau kepada masyarakat yang berkepentingan, karena tadi sudah disebutkan properti ini sangat besar pengaruhnya pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan sukses apa yang diinginkan tercapai. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.